Halo semuanya, balik lagi di Garasi Online bareng gue Gregi Hardianto. Hari ini gue lagi ada di Garasi Bus, yang biasanya kita kenal biasanya di akun Instagram itu Ari Zainaru. Nah, kebetulan di samping gue ini ada Honda Civic Nova tahun 90. Ini adalah Honda Civic generasi keempat. Jadi kalau yang pertama itu biasanya dikenal Civic Copper. Yang kedua itu biasanya Civic Excellent. Yang ketiga Wonder. Wonder itu ada sedan sama ada hatchbacknya, 2 pintu. Nah selanjutnya habis Wonder baru keluar ini. Ini Honda Civic Nova. Jadi Nova ini yang 90 adalah yang tipe facelift. Nah lanjut setelah Civic yang ini ada lagi Genio sama Estilo. Akhirnya selanjutnya dilanjutin sama Vario, Civic ES, FD, FB sama FC. Sama yang sekarang Civic Turbo yang baru. Nah ini yang generasi keempat. Nah generasi keempat ini dia ada versi sedan Civic LX sama Civic Nova. Nah kalau yang faceliftnya itu dia jadi Grand Civic sama Grand Civic Nova. Nah ini yang Grand Civic Nova. Nova itu dari tahun 88 sama 89, itu yang pertama. Yang facelift 90-91. Nah bedanya yang facelift ini dibentuk lampunya. Kalau yang ini dia tuh kayak lebih sipit kalau yang Grand. Terus lampu sennya kalau yang lama dia itu cuma segini. Nah yang baru ini dia manjang. Terus selanjutnya di bagian kap mesin. Kalau untuk yang Nova yang pertama dia ini cekung kap mesinnya. Ini ada konturnya, dia cekung. Sedangkan kalau yang Grand dia modelnya cembung. Ini menurut gue sih lebih ganteng ya. Dan juga emang harganya pun juga di atasnya. Gitu. Kalau perbedaan di luarnya sih sebenarnya kayak gitu aja. Kalau di bagian dalamnya itu ada di kisi AC-nya. Nanti kita lihat. Nah, ini dia bentuknya itu aerodinamis ya. Jadi dia tuh gepeng dan juga panjang. Terus juga di sini dia nggak ada grillnya. Jadi grillnya itu dia ada di bagian bawah di sini buat dinginin radiatornya. Nah, ini kebetulan lampunya masih Stanley ya. Masih Stanley semuanya. Nah, ini juga tadi bedanya kalau misalkan yang Nova dia warnanya tuh kuning. Nah, kalau yang Grand Nova dia jadinya kayak gini nih. Gitu. Kalau wiper biasa ya, dia tangkainya tuh ada kayak apa ya, tebel gitu loh bentukannya di sini. Ini Nova emang kayak begini. Terus di bagian atas antenanya dia masih modelan tarik. Ini untuk bagian depannya. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Ya sekarang kita ada di bagian sampingnya. Ini bisa kita lihat, ini modelnya gepeng banget ya, bagus. Jadi dia tuh rendah. Nih gue nggak tinggi-tinggi amat, nggak nyampe 170. Dia tuh cuma seketek gue doang, ketek bawaan dikit malan. Ini pendek. Dan ini kalau bannya ya, kalau aslinya dia tuh ring 13, tapi ini udah diganti jadi ring 14. Terus di sini dia ada lampu sen di bagian fender, terus ada molding manjang sampai ke belakang. Nah, ini dia ada spion, spionnya ini dia udah elektrik, tapi belum retract ya. Nah, ini juga yang ngebedain sama Grand Civic ya. Kalau Grand Civic dia tuh 4 pintu dan juga sedan. Pintunya pun juga beda. Jadi kalau misalkan si Grand Civic dia itu kan karena 4 pintu, jadi aksesnya masing-masing. Sedangkan kalau yang ini dia harus berbagi sama yang bagian belakang. Jadi pintunya itu lebih panjang. Lebih panjang untuk akses keluar masuk orang bagian belakang. Nah, karena juga pintunya lebih panjang, ini menjadi salah satu penyakit Honda Civic Nova. Karena dia panjang, berarti dia pintunya lebih berat. Jadi dia rentan untuk turun. Pintunya turun biasanya kadang suka nyolek sininya nih. Jadi pintu ini sama ini jadi kesenggol, fendernya ini jadi agak naik. Nah itu biasanya itu bikin pintunya nggak rapat biasanya. Kayak gitu. Itu salah satu penyakitnya. Terus di bagian sini ada tangki bensin. Tangki bensin sebelah kiri. Nah kalau misalkan kita perhatiin, kalau tangki bensin di kiri, knalpot di kanan atau sebaliknya. Tapi yang ini dia itu tangkinya ada di kiri, knalpotnya pun juga ada di sebelah kiri. Gitu. Nanti kita lihat deh. Jadi dia posisinya ada di sini. Jadi bukan ada di sebelah kanan. Sekarang kita lihat bagian belakang yuk. Nah, ini yang tadi gue bilang. Knalpotnya ada di sebelah kiri. Jadi sejajar sama tangki bensin. Ini tumben ada mobil kayak begini nih. Biasanya agak nge-cross. Terus di bagian kaca belakangnya dia ini udah ada defogger nih. Jadi mobil tahun segini udah ada defogger lumayan ya. Terus di sini dia ada wiper dan logo Hondanya juga masih kayak Honda tua ya.
dia ukurannya kecil. Dan di sini dia nggak ada emblem Civic-Civican, tapi dia bentuknya garnish. Jadi ada tulisan Civic di bagian garnish. Terus lampunya juga mirip-mirip ya sama Civic Grand. Jadi manjang, merah kuning gitu. Dan ini juga masih belum kristal ya, karena pada zamannya emang belum kristal. Terus juga bempernya juga masih berfungsi sebagai bemper. Jadi kalau misalkan ketubruk, dak, kenanya langsung bemper. Gitu. Nah terus kalau buat buka bagasinya bisa pakai kunci atau juga dibuka dari dalam. Nah ini dia bagasinya. Bagasinya ini menurut gue sih ukurannya sih standar ya, karena emang mobilnya juga kecil. Tapi di bagian ban serepnya ini biasanya dapatnya full size ukurannya. Tapi ya itu dia tadi, bagasinya agak gede dan dia di sini agak tinggi. Jadi kalau misalkan bawa barang rada agak sedikit susah. Terus di bagian sini ada Toneo-nya, tapi ini kebetulan Toneo-nya udah diganti. Kalau yang biasanya bawaannya ini tuh dia bisa dibuka jadi dua, jadi bisa kayak kelipet gitu. Terus ada kunciannya. Tapi ini Toneo-nya juga rapih yang digantinya ini. Terus di sini ada speaker 2 biji. Terus di sini juga ada kayak lubang buat aliran udara. Terus ya juga penyakitnya Nova salah satunya adalah bocor, rembes. Jadi biasanya karet-karet kalau udah jelek rembes masuk ke sini. Tapi kalau kata owner ini nggak rembes, jadi ini masih bagus. Oh ya, selain di sini juga gue lupa bilang, di bagian kaca belakang ini yang samping dia itu modelnya bukannya kayak kijang. Nah kalau karet-karetnya juga udah jelek biasanya juga rembes. Jadi rembesnya tuh dari sebelah sini sama sebelah sini. Jadi itu salah satu yang harus diperhatiin di Nova. Nah tapi ini aman, jadinya nggak ada masalah untuk bocor-bocoran. Itu lebih kurang kayak begitu ini di bagian belakangnya. Sekarang kita lihat ke bagian mesinnya yuk. Nah ini adalah mesin dari Civic Nova. Mesinnya 1300 cc 4 silinder dan ini masih pakai karburator. Terusnya juga di sini dia ada filter udara ukurannya lumayan gede. Nah ini sama ownernya juga udah diganti akinya nih, akinya jadi aki baru. Nah yang harus diperhatiin juga kalau misalkan beli mobil ini, mungkin lebih ke umur ya. Dia nggak punya penyakit khusus, cuma emang karena kemakan usia aja. Jadi biasanya mobil ini udah ada rembes-rembes dan terutama juga radiator yang harus diperhatiin. Tapi ini kalau gue lihat mesinnya kering dan juga radiatornya aman. Nah yang penting sih itu. Jadi ini untuk dipakai harian pun masih aman. Dan ini juga masih dipakai sama ownernya buat dipakai harian mondar-mandir. Lebih kurang tampilan mesinnya kayak gini. Oke, sekarang mungkin kita langsung lihat ke bagian interior kali ya. Nah, sekarang kita udah ada di dalam interior dari Honda Civic Nova SH3. Nah, kita lihat dari setirnya dulu ya. Dia setirnya itu modelnya agak cekung ke dalam gini ya, palang 3. Dia untuk yang sama Nova sebelumnya, ini setirnya sama. Dan juga sama Civic Grand, Civic LX juga modelannya sama. Modelnya begini. Terus kalau untuk desain dashboardnya, dia bener-bener 90s banget ya. Dia modelnya ngotak-ngotak gitu. Dan selain itu juga ini tuh masih fungsional, jadi kayak ada rata dan juga ada separatornya. Jadi kayak bisa buat naruh handphone atau barang, duit segala macam bisa ditaruh sini. Terus di bagian indikatornya juga dia indikatornya modelnya ngotak gini nih. Ngotak, dan untuk informasi yang ada di sini dia ada kecepatan, bensin, temperatur mesin sama ada RPM. Gitu. Simple ya, model zaman dulu. Nah, terus juga di sini ada kisi AC ada 4 biji. Ini yang tadi gue bilang. Beda sama Civic Nova yang 88 89. Bentuknya agak beda, terutama di bagian samping-sampingnya itu. Nah, terus penyakit mobil tua biasanya adalah di bagian kisi-kisi AC gitu. Emang umurnya sih ya. Jadi menurut gue ini sangat wajar terjadi. Nah, dia di sini juga ada jam digital. AC-nya modelnya ini ya, manual ya, analog. Ada ventilasi udara buat ngatur suhu dan juga bisa buat ngatur arah semburan, dan dia juga ada defoggernya gitu. Terus di bagian bawahnya dia ada head unit single din. Nah, rapih kayak begini ya. Biasanya orang udah diganti pakai head unit double din, tapi yang biasanya modelnya split jadi agak nutupin AC. Menurut gua kurang, mendingan yang kayak begini. Nah, terus juga zaman dulu orang ngerokok masih dapat fasilitas. Jadi masih ada lighter, ada asbak juga. Nah, terus di bagian sini kayak buat naruh-naruh barang, buat naruh handphone atau dompet-dompet tipis yang gak ada duitnya,
bisa taruh sini nih. Ini konsolnya juga tapi masih bagus nih ya. Nah, di sini ada persneling, ini 5 speed ya. Dia ini aslinya emang kayak begini. Terus di sini ada handbrake dan di bagian sininya ada asbak. Asbak buat ngerokok juga nih. Nah, terus di bagian sini dia ada laci. Lacinya ya sedang lah ukurannya ya. Emang dia juga mobil kecil jadi sangat wajar ukurannya begini. Terus kalau buat spion dia ada tangkainya di bagian sini jadi dia nggak ganggu. Biasanya kan ada mobil yang tangkainya di sini. Ini dia tangkainya ada di atas jadi nggak ganggu. Bagus sih. Tapi dia udah day and night untuk bagian spionnya. Gitu. Terus ini ada sun visor kiri kanan. Nah, di bagian pintu dia juga ada kayak buat aliran udaranya gitu nih. Jadi kalau misalkan kita buka di sini, dia di sini ada lubang, terus masuk sini, udaranya ke sini. Jadi mungkin buat ngilangin embun-embun yang ada di kaca ya. Jadi ada aliran udara ke sini. Bagus ya. Nah, terus di sini ada speaker modelannya kotak. Bagian jendelanya dia ini masih engkol gitu. Tapi banyak juga yang ganti jadi power window. Biasanya ada yang bikin manual biasa kayak button bikinan. Ada juga yang bikin JDM. Jadinya cuma 2 biji. Karena emang jendelanya cuma ada 2 yang bisa dibuka. Tapi kalau menurut gue sendiri sih, gue lebih suka engkol. Karena kalau mobil tua itu rentan rusak untuk power window-nya. Jadi kalau ini, dia ya low maintenance lah bisa gue bilang. Kayak gitu. Terus di sininya juga masih fabric ya di bagian pintunya. Terus di sini soft touch. Sebelah sini juga soft touch nih ya. Ada beberapa tapi ada beberapa emang plastik keras biasa, motif kulit jeruk. Terus di bagian bawahnya dia ada tuas buat buka bagasi, buat buka tangki bensin. Nah, terus kalau di bagian depan buat buka kap mesin. Terus juga ada tempat koin sama buat buka tutup udara. Jadi buka tutup udara nggak cuma di sini, tapi ada di sini juga. Jadi dia ada 2 lah tuasnya. Nah, di sini ada tempat electric mirror. Ya, di sini ada button hazard sama ada buat defogger. Nah, karena dia masih karburator, di sini ada cuknya. Jadi kayak motor-motor Supra X ya, ada cuknya. Kalau pagi kalau susah nyala, tinggal tarik aja nih cuknya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong, ini udah power steering ya. Jadi kalau yang tahun 8889, dia itu belum power steering. Jadi setirnya masih berat, sedangkan kalau yang ini udah enteng. Gitu. Nah, untuk bagian joknya ini udah di retrim ya, tapi di retrim mirip-mirip sama bahan aslinya. Kalau bahan aslinya itu kayak yang di belakang. Nah, ini dibikin mirip. Tapi menurut gue ini retrimnya rapi sih ya, bagus. Jadi daripada di retrim yang aneh-aneh, mendingan kayak begini sih. Gue lebih suka yang kayak begini. Dan posisi joknya sendiri, ini enak buat didudukin. Dan juga dia itu posisi nyetirnya tuh rendah banget, enak. Jadi dia itu selonjoran nyetirnya tuh. Jadi kayak bawa mobil sport. Sedangkan kalau misalkan kita duduk posisi biasa, contoh kayak misalkan di sini, ini kakinya jadi nekuk begini, jadi kayak jongkok. Jadi emang enaknya kalau naik mobil ini selonjoran. Jadi ini enak banget. Ini bener-bener sedan sport lah bisa dibilang. Enak ini posisinya. Nah, kalau joknya ini dia bisa dimanju mundurin dari sini. Sama buat recliningnya dia ada di samping sini. Jadi ada tuasnya buat maju mundurnya. Nah, ini dia model headrestnya kayak begini ya. Dia kayak agak ngerucut di bagian bawahnya sini. Bagus joknya, gue suka. Terus di bagian sampingnya sini dia pegangan kayak SUV ya. Biasanya kan kalau sedan kan di sini. Kalau dia ada di pilar A. Gitu. Oke, terus kalau untuk seat beltnya, karena pilar B-nya ini agak jauh, karena dia emang pintunya panjang, jadi posisinya itu dia agak ke belakang. Jadi nariknya itu emang agak effort sedikit gitu, karena emang yang tadi gue bilang pintunya panjang. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Sekarang kita coba lihat ke bagian belakangnya. Yang tadi gue bilang pintunya cuma 1 biji doang tiap sisi. Jadi kita harus berbagi sama penumpang depan, misi-misi. Jadi kita harus, kita majuin dulu, baru kita masuk. Nah, tapi aksesnya nggak terlalu sempit ya. Jadi ini aksesnya lumayan lega. Nah, ini dia bagian belakangnya. Gue mundurin dulu. Posisinya ini dia tuh lega ya. Jadi posisi legroomnya ini gede, kaki masih bisa masuk kolong. Cuma emang dia tuh nggak nopang full banget ya kaki ya. Tapi kalau buat disenderin gini sih enak ya. Dan ini mungkin proporsionalnya dipakai buat 2 orang. Jadi total 4 lah. Sama anak kecil ya mungkin masih nggak apa-apa lah ya. Masih bisa dimaafin. Nah, di bagian sini yang tadi gue bilang ada asbak. Di bagian sini
Nah, kalau di bagian sebelah sini dia ada laci kecil sebelah kanan, sedangkan yang sebelah kiri nggak ada. Karena emang dia di sini yang tadi gue bilang ada tangki bensin. Jadi dia di sini kayak cuma buat senderan tangan gini aja, gitu. Terus di bagian belakang dia nggak ada seat belt, tapi dia di sini ada tuas kayak buat ngelipet si joknya, kayak gini lah ya, gitu. Terus di bagian atasnya dia ada pegangan masing-masing ya, satu-satu. Jadi kalau misalkan emang lagi jalan, bisa pegangan gini kayak orang tua zaman dulu. Nah, terus di sini ada lampu kuning 1 biji aja. Jadi di seluruh kabin ini dia lampunya cuma ada 1 biji di bagian atasnya ini. Lebih kurang begitu aja sih di bagian belakang. Sisanya nggak ada lagi yang lain. Oke, yang harus diperhatiin kalau beli mobil ini mungkin adalah karena penyakit dari usianya. Contoh misalkan bodi keropos, terus di bagian mesin-mesin kayak rembes, engine mounting, radiator, terus kaki-kaki. Dan mengingat juga dia modelnya itu racing banget, jadi udah banyak yang dibikin ala-ala racing look. Kayak contoh di bagian dalamnya, misalkan di red rim warna merah, terus velgnya juga, terus fender juga yang biasanya udah pada hancur karena biasanya kegesrok sama peleknya. Biasanya dipakein pelek gede. Nah, untuk pasaran mobil ini juga agak gelap macam-macam. Kalau yang SA3 tahun 8889 ini di bawahnya Grand ya harganya, itu masih di bawah 100-an biasanya kalau kondisi rapi. Nah, kalau yang Grand ini, Grand Nova, biasanya kalau bahan-bahan itu mungkin dari 60 sampai 80-an lah ya. Nah, tapi kalau yang rapi biasanya 80 bahkan sampai ratusan juta gitu, 100 lebih lah gitu. Jadi harganya itu lumayan gelap. Nah, kebetulan juga di garasi Bas ini juga dijual. Ini mobil dijual seharga 99.750.000, masih nego. Dan kondisinya juga ini pajaknya hidup. Terus surat-surat lengkap. Dan biasanya kalau garasi Bas kuncinya ada 2. Jadi ada kunci serepnya juga gitu. Dan ini kondisinya siap pakai, mesinnya sehat, interiornya pun juga tergolong rapih di dalamnya. Ya bisa kita lihat tadi lah ya. Oke, jadi kalau yang minat sama mobil ini bisa langsung kontak aja ke Ari Zainaru atau Garasi Bas, atau juga bisa ke garasi online. Oke, paling segitu dulu dari gua. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye.